Nah, sebelum masuk ke materinya, di sini saya akan memperkenalkan apa sih cash flow itu. Nah, cash flow itu adalah arus kas. Nah, dapat saya jelaskan ya bahwa kas ini adalah aset yang paling liquid. Nah, artinya kas ini merupakan aset yang paling mudah digunakan. Kas dapat digunakan untuk memperoleh aset lain seperti kayak membayar kewajiban dan membayar dividen. Nah, selain itu, arus kas ini menjadi indikator utama kemampuan organisasi untuk mempertahankan operasi dan memenuhi kewajiban di masa depan. Jadi, informasi tentang arus kas ini sangat penting untuk melihat apakah perusahaan ini mampu bertahan dan berkembang. Nah, selanjutnya ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini adalah laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam periode tertentu. Nah, juga juga menekankan bahwa laporan arus kas ini adalah laporan keuangan yang paling penting karena memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan ini menghasilkan kas. Selain itu, disebutkan juga bahwa laporan arus kas ini adalah satu-satunya laporan keuangan yang secara khusus melaporkan kas sehingga menjadikannya laporan yang paling penting. Nah, selanjutnya ada definisi arus kas. Nah, bahwa arus kas ini adalah pergerakan kas masuk dan keluar melalui organisasi. Nah, arus kas ini menggambarkan bagaimana kas ini dihasilkan dan digunakan. Dengan kata lain, memberikan definisi dasar mengenai apa yang dimaksud dengan arus kas. Nah, selanjutnya ada kas dan setara kas. Nah, kas ini mencakup uang tunai serta saldo di rekening, giro, dan tabungan. Selain itu, kas juga termasuk investasi yang sangat liquid seperti surat berharga yang dapat segera dikonversi menjadi kas. Nah, untuk tujuan laporan arus kas sendiri itu adalah untuk menjelaskan dari mana kas perusahaan itu berasal dan kemana kas tersebut digunakan. Lalu untuk menunjukkan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Lalu untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan kas untuk membayar utang dan membiayai kegiatan operasional. Lalu untuk membantu menilai likuiditas dan kesehatan keuangan perusahaan, dan memberikan gambaran apakah perusahaan dapat mempertahankan dan mengembangkan usahanya di masa depan. Format of Statement of Cash Flow atau laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelompokkan ke dalam 3 kategori utama: aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Format ini bertujuan untuk merekonsiliasi saldo kas awal dan akhir periode. Yang pertama, aktivitas operasi atau operating activity. Aktivitas ini adalah indikator utama kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas yang cukup guna melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pendanaan eksternal. Umumnya melibatkan dampak kas dari transaksi yang menentukan laba bersih. Aktivitas ini umumnya berkaitan dengan pos-pos laporan laba rugi. Untuk arus kas masuk, dari penjualan barang atau jasa, dan dari pengambilan pinjaman atau bunga. Sedangkan untuk arus kas keluar ditujukan kepada pemasok untuk persediaan, kepada karyawan untuk jasa, kepada pemerintah untuk pajak, kepada pemberi pinjaman atau bunga, kepada pihak lain untuk beban-beban. Yang kedua, aktivitas investasi atau investing activity. Pengungkapan terpisah arus kas ini penting karena menunjukkan sejauh mana pengeluaran telah dilakukan untuk sumber daya yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Umumnya melibatkan aset jangka panjang dan mencakup pemberian serta penagihan pinjaman, serta perolehan dan pelepasan investasi, utang atau ekuitas, dan aset produktif jangka panjang. Untuk arus kas masuknya didapat dari penjualan properti, pabrik, dan peralatan. Kedua, dari penjualan sekuritas utang atau ekuitas entitas lain. Ketiga, dari penagihan pokok pinjaman kepada entitas lain. Untuk arus kas keluarnya ditujukan kepada untuk membeli properti, pabrik, dan peralatan, untuk membeli sekuritas utang atau ekuitas entitas lain, dan terakhir untuk memberikan pinjaman kepada entitas lain. Yang ketiga, aktivitas pendanaan atau financing activity. Pengungkapan terpisah arus kas ini berguna untuk memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal perusahaan.
umumnya melibatkan pos-pos liabilitas dan ekuitas. Ini mencakup perolehan kas dan kreditur dan pembayaran kembali jumlah yang dipinjam, serta perolehan modal dari pemilik dan pemberian imbal hasil investasi kepada mereka. Untuk arus kas masuknya, dari penjualan sekuritas ekuitas, dan dari penerbitan hutang, obligasi, dan wesel. Untuk arus kas keluarnya, kepada pemegang saham sebagai dividen dan untuk menebus hutang jangka panjang atau memperoleh kembali modal saham. Akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyiapkan laporan arus kas atau statement of cash flow. Nah, di sini langkah-langkah dalam menyusun laporan arus kas menggunakan data dari tax konsultan. Nah, di sini menggunakan tahun pertama operasi tax konsultan. Perusahaan ini memulai usahanya pada tanggal 1 Januari 2002 ketika menerbitkan 60.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal $1 untuk kas senilai $60.000. Perusahaan menyewa ruang kantor, perabotan, dan peralatannya, serta menyediakan jasa konsultasi pajak sepanjang tahun pertama. Laporan posisi keuangan komparatif pada awal dan akhir tahun 2002 bisa dilihat pada ilustrasi nomor 23.3 dan gambar ilustrasi 23.4 menunjukkan laporan laba rugi dan informasi tambahan untuk konsultan pajak. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menyusun laporan arus kas, yaitu yang pertama menentukan perubahan kas. Nah, untuk menyusun laporan arus kas, langkah pertama adalah menentukan perubahan kas. Perhitungan ini cukup sederhana. Konsultan pajak tidak memilih kas di awal tahun 2022 untuk tax konsultan. Kas yang tersedia adalah $49.000 di akhir tahun 2022. Dengan demikian, kas berubah yaitu bertambah sebesar $49.000 pada tahun 2022. Langkah yang kedua yaitu menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasional. Untuk menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi, perusahaan menyesuaikan laba bersih dengan berbagai cara. Nah, berdasarkan IFRS, perusahaan menggunakan basis akrual dalam akuntansi. Basis ini mengharuskan perusahaan mencatat pendapatan ketika mereka memenuhi kewajiban kinerja dan mencatat beban ketika terjadi. Pendapatan dapat mencakup penjualan kredit yang belum diterima oleh perusahaan. Beban yang dikeluarkan dapat mencakup beberapa pos yang belum dibayarkan perusahaan secara tunai. Dengan demikian, berdasarkan basis akrual, laba bersih tidak sama dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu menentukan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan. Setelah tax consulting ini menghitung kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi, langkah berikutnya adalah menentukan apakah ada perubahan lain dalam akun laporan posisi keuangan yang menyebabkan peningkatan atau penurunan kas. Sebagai contoh, pemeriksaan sisa saldo akun laporan posisi keuangan untuk tax consultants menunjukkan peningkatan baik pada saham biasa maupun laba ditahan. Peningkatan modal saham biasa sebesar $60.000 dihasilkan dari penerbitan saham biasa secara tunai. Penerbitan saham biasa dilaporkan dalam laporan arus kas sebagai penerimaan kas dari aktivitas pendanaan. Ada dua hal atau dua item yang menyebabkan peningkatan laba ditahan sebesar $20.000, yaitu yang pertama laba bersih sebesar $34.000 yang meningkatkan laba ditahan, dan deklarasi dividen sebesar $14.000 yang mengurangi laba ditahan. Nah, selanjutnya laporan arus kas siap untuk disusun. Laporan ini dimulai dengan bagian aktivitas operasi. Konsultan pajak atau tax consultants dapat menggunakan metode langsung maupun tidak langsung untuk melaporkan arus kas bersih dari aktivitas operasi. IASB menganjurkan penggunaan metode langsung daripada metode tidak langsung. Namun jika perusahaan menggunakan metode tidak langsung, perusahaan dapat melaporkan rekonsiliasi dalam laporan arus kas atau menyajikannya dalam skedul terpisah. Dengan laporan arus kas hanya melaporkan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, di contoh kali ini kita menggunakan metode tidak langsung yang juga digunakan secara lebih luas dalam praktik. Pada ilustrasi 23.8 menunjukkan laporan arus kas untuk tax konsultan untuk tahun pertama. Sebagaimana ditunjukkan, peningkatan saham biasa sebesar $60.000 menghasilkan arus kas masuk dari aktivitas pendanaan.
Pembayaran dividen kas sebesar 14.000 dolar merupakan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan. Peningkatan kas sebesar 49.000 dolar yang dilaporkan dalam laporan arus kas sesuai dengan peningkatan sebesar 49.000 dolar yang ditunjukkan dalam laporan posisi keuangan perbandingan pada ilustrasi 23.3 sebagai perubahan dalam akun kas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan direct method. Nah, direct method ini sering juga dikenal dengan metode laba rugi, metode laporan laba rugi. Nah, di sini akan melaporkan penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi. Nah, selisih keduanya akan menghasilkan arus kas bersih kegiatan operasi. Nah, contoh tax konsultan melaporkan pendapatan sebesar 125.000 dolar. Nah, akan tetapi karena piutang usaha perusahaan meningkat sebesar 36.000 dolar selama tahun 2024, maka hanya kas sebesar 89.000 dolar yang diterima perusahaan, yaitu didapat dari 125.000 dolar dikurang dengan 36.000 dolar. Nah, perusahaan juga melaporkan beban operasi sebesar 85.000, tetapi utang meningkat sebesar 5.000 dolar selama periode berjalan. Dengan mengasumsikan bahwa utang usaha tersebut berkaitan dengan beban operasi, maka beban operasi tunai adalah 80.000 dolar yang didapat dari 85.000 dolar dikurang dengan 5.000 dolar. Karena tidak terdapat utang pajak pada akhir tahun, maka beban pajak penghasilan sebesar 6.000 dolar untuk tahun 2024 telah dibayar tunai selama tahun berjalan. Nah, maka dari soal tersebut ditanya arus kas bersih dari kegiatan operasi adalah. Nah, untuk menjawab contoh soal tersebut dengan kas collection from revenue sebesar 89.000 dolar dikurang dengan kas payment for expense sebesar 80.000 dolar, hasilnya adalah income before tax sebesar 9.000 dolar. Nah, kemudian 9.000 dolar ini dikurang dengan cash payment for income tax sebesar 6.000 dolar, menghasilkan net cash profit by operating activity sebesar 3.000 dolar. Hingga titik ini kita berasumsi tidak ada cadangan kerugian piutang akun kontra untuk mengimbangi piutang usaha. Namun, jika sebuah perusahaan memerlukan cadangan kerugian piutang, bagaimana pengaruh cadangan tersebut terhadap penentuan arus kas bersih dari aktivitas operasi perusahaan? Sebagai contoh, asumsikan Redmark AG melaporkan laba bersih sebesar 40.000, perusahaan memiliki saldo piutang usaha seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi. Namun, ketika kita analisis lebih lanjut, piutang usaha brutonya meningkat 15.000. Sementara cadangan kerugian piutangnya juga meningkat 6.000. Secara net, piutang usaha sebenarnya hanya meningkat 9.000. Nah, dalam penyusunan laporan arus kas dengan metode tidak langsung, kita memiliki dua cara untuk menangani situasi ini. Cara pertama adalah menganalisis setiap komponen secara terpisah. Kita mulai dari laba bersih 40.000, kemudian menyesuaikan mengurangi 15.000 untuk kenaikan piutang usaha. Namun menambahkan kembali 6.000 untuk kenaikan cadangan, karena cadangan ini berasal dari beban non-kas. Hasil akhirnya adalah arus kas operasi sebesar 31.000. Cara kedua, dan ini yang saya rekomendasikan, adalah menggunakan pendekatan bersih. Caranya jauh lebih sederhana. Kita cukup mengurangi kenaikan piutang usaha bersih sebesar 9.000 dari laba bersih 40.000. Hasilnya sama, 31.000. Kelebihan pendekatan bersih ini adalah kesederhanaannya. Metode ini tetap akurat meskipun ada penghapusan piutang, karena penghapusan tidak mempengaruhi arus kas. Oleh karena itu, untuk semua analisis dan tugas ke depan, saya menyarankan untuk menggunakan pendekatan bersih ini. Kesimpulannya, memahami perlakuan cadangan kerugian piutang dalam laporan arus kas sangat penting. Pendekatan bersih tidak hanya memberikan hasil yang sama dengan analisis terpisah, tetapi juga lebih efisien dan mudah diterapkan. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan allowance for doubtful accounts. Nah, allowance for doubtful
level accounts ini mempengaruhi pelaporan arus kas dengan dua pendekatan. Dalam metode tidak langsung, perubahan bersih pada piutang usaha setelah dikurangi cadangan disesuaikan terhadap laba bersih untuk mencerminkan realisasi kas. Sementara dalam metode langsung, penyesuaian dilakukan secara terpisah melalui penurunan kas dari piutang kotor dan penambahan kembali beban kerugian piutang yang tercermin dalam cadangan. Nah, sesuai prinsip akuntansi, pelakuan ini menekankan bahwa meskipun cadangan mempengaruhi laba bersih, ia tidak mengubah arus kas real, sehingga memerlukan rekonsiliasi yang tepat untuk menyajikan aktivitas operasi yang sebenarnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perubahan modal kerja lainnya. Tahap ini telah menunjukkan bagaimana perusahaan menangani semua perubahan dalam modal kerja, yaitu aset lancar dan liabilitas lancar, sehingga penyesuaian terhadap laba bersih dalam menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Namun, harus berhati-hati karena beberapa perubahan modal kerja meskipun memengaruhi kas, tidak memengaruhi laba bersih. Umumnya ini adalah aktivitas investasi atau pendanaan yang bersifat lancar. Salah satu aktivitasnya adalah pembelian investasi ekuitas non-perdagangan jangka pendek. Misalnya pemberian investasi ekuitas non-perdagangan jangka pendek senilai 5 juta yen tunai tidak memengaruhi laba bersih tetapi menyebabkan penurunan kas sebesar 5 juta yen. Sebuah perusahaan melaporkan transaksi ini sebagai arus kas dari aktivitas investasi, yaitu sebagai arus kas dari aktivitas investasi pada pembelian investasi ekuitas non-perdagangan jangka pendek sebesar 5 juta yen. Contoh lain adalah penerbitan wesel non-perdagangan jangka pendek yang dibayarkan tunai. Perubahan dalam modal kerja ini tidak mempengaruhi pada pendapatan dari operasi, tetapi meningkatkan kas besar jumlah dari wesel bayar. Misalnya, sebuah perusahaan melaporkan penerbitan wesel jangka pendek dan perdagangan senilai 10 juta yen yang dibayarkan secara tunai dalam laporan arus kasnya itu, yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan pada penerbitan nota jangka pendek sebesar 10 juta yen. Perubahan lain dalam modal kerja yang tidak berpengaruh pada pendapatan operasional maupun kas adalah dividen tunai yang dibayarkan. Meskipun perusahaan akan melaporkan dividen tunai ketika dibayarkan, sebagai aktivitas pendanaan, perusahaan tidak melaporkan dividen yang telah diumumkan tetapi belum dibayarkan pada laporan arus kas. Selanjutnya adalah kerugian bersih. Jika perusahaan melaporkan rugi bersih alih-alih laba bersih, perusahaan harus menyesuaikan rugi bersih tersebut dengan pos yang tidak menghasilkan arus kas masuk atau keluar. Rugi bersih tersebut setelah disesuaikan dengan beban atau kredit yang tidak memengaruhi kas dapat mengakibatkan arus kas dari aktivitas operasi negatif atau positif. Misalnya, jika kerugian bersih adalah 50.000 pound dan jumlah total biaya yang harus ditambahkan kembali adalah 60.000 pound, maka arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi ini adalah 10.000 pound. Maka perhitungannya adalah laba rugi bersih sebesar 50.000 pound, penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih dengan arus kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi, yaitu ada penyesuaian aset pribadi pabrik, yaitu sebesar 55.000 pound, amortisasi paten sebesar 5.000 pound, kemudian dijumlah yaitu sebesar 60.000 pound, maka arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi yaitu 50.000 dikurangi dengan 60.000 pound, maka total dari arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah 10.000 pound. Materi selanjutnya yaitu ada significant non-cash transaction. Jadi, significant non-cash transaction ini terjadi karena laporan arus kas hanya melaporkan dampak aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan dalam bentuk arus kas. Laporan ini tidak mencantumkan beberapa transaksi non-kas yang signifikan dan peristiwa lain yang merupakan aktivitas investasi atau pendanaan.
Nah, di sini terdapat beberapa transaksi non-kas yang umum dan juga harus dilaporkan atau diungkapkan dalam perusahaan oleh sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu akuisisi aset dengan mengambil alih kewajiban. Yang kedua yaitu pertukaran aset non-moneter. Yang ketiga yaitu pembiayaan kembali utang jangka panjang. Yang keempat yaitu konversi saham utang atau saham preferen menjadi saham biasa. Dan yang terakhir yang kelima yaitu penerbitan surat berharga ekuitas untuk melunasi utang. Nah, di sini terdapat tabel yang berisikan tentang significant non-cash transaction, yaitu dimulai dari during the year the company engaged in the following significant non-cash investing and financing transaction. Jadi di sini ada menerbitkan 250.000 ordinary share to purchase land and building sebesar 1.750.000. Lalu juga ada exchanged land in New York for land in Berlin, Germany itu sebesar 2 juta 2 juta dolar 2 juta euro dan juga ada converted 12% bonds to 50,000 ordinary share yaitu sebesar 500.000.